Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dodi Riswandi di acara pembelajaran Geografi kelas 12. Untuk kali ini kita akan membahas masalah wilayah perwilayahan kaitannya dengan inovatif dan kreatif. Oh iya, siap ya. Persepsi sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan inovatif dan kreatif? Biasanya untuk masjid itu ada kubahnya atau segitiga, moncongnya, ya. Nah, sekarang di Jawa Barat ada salah satu tokoh yaitu Kang Emil membuat bangunan masjid kotak. Dan yang terbaru adalah Masjid Terapung. Itu merupakan salah satu daripada ide yang sangat kaya, tetapi manfaatnya cukup besar dan banyak diterima oleh kalangan umum. Nah, itu salah satu bentuk daripada kaitan antara wilayah perwilayahan dengan ide kreatif. Nah, itu bisa lebih luas juga. Nah, tugas kita adalah bagaimana menekankan kegiatan, ide-ide supaya daerah yang kita tempati bisa menjadi lebih maju lagi. Nah, baik. Sekarang masuk kepada yang dinamakan pengertian wilayah. Nah, wilayah merupakan salah satu bentuk ataupun batasan yang memiliki salah satu khas, berbeda satu dengan wilayah lainnya. Nah, sekarang perwilayahan. Perwilayahan merupakan salah satu bentuk daripada spasi-spasi gabungan dari wilayah dan wilayah yang memiliki perbedaan satu wilayah dengan wilayah yang lain yang cukup jelas, ya. Nah, itu salah satu bentuk. Nah, sekarang masuk pada jenis-jenis perwilayahan. Nah, jenis-jenis perwilayahan itu dibagi menjadi dua. Ada jenis perwilayahan secara geografi, ada juga jenis perwilayahan secara umum. Khusus untuk jenis-jenis perwilayahan secara geografi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, jenis perwilayahan secara waktu. Nah, Indonesia sudah terkenal dengan 3 zonasi waktu. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Nah, yang kedua adalah perwilayahan berdasarkan dasar laut. Ya. Nah, Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu paparan Sahul, paparan Sunda, sama paparan Peralihan. Nah, khusus untuk paparan Sahul itu ada di zona Australia dan Irian Jaya dan Papua Nugini. Nah, khusus untuk paparan Sunda itu berada di Sumatera, Jawa, dan sebagian Asia. Nah, untuk zona Peralihan, paparan Peralihan itu ada di antara zona Sunda dan Sahul. Nah, sekarang yang ketiga adalah pembangunan itu dibagi menjadi 10 wilayah pembangunan yang ada di Indonesia. Di antaranya kota-kota pembangunan yang ada di Indonesia untuk zona 1 ada di Medan. Zona 2 ada di Pekanbaru. Zona 3 ada di Palembang. Zona 4 ada di Jakarta. Zona 5 ada di Surabaya. Zona 6 ada di Pontianak. Zona 7 ada di Balikpapan. Zona 8 ada di Makassar. Zona 9 ada di Manado. Zona 10 ada di Sorong. Nah, itu merupakan seluruh zona pembangunan kota-kota inti yang dibangun di negara Indonesia. Nah, sekarang yang keempat adalah pembagian secara geologi. Nah, untuk secara geologi itu berkaitan dengan rentetan gunung berapi, ya, yaitu Ring of Fire. Kalau di Indonesia itu dari Aceh sampai ke Irian Jaya. Yang tidak terdapat gunung berapi adalah Kalimantan. Sekarang masuk kepada jenis wilayah secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jenis homogen. Nah, itu merupakan salah satu wilayah yang sama dengan wilayah yang lain. Contohnya
penghasil minyak daerah A dengan penghasil minyak daerah B itu merupakan para jenis yang homogen. Bukan hanya di negara kita saja, bahkan di luar negara pun kalau misalkan menghasilkan minyak itu wilayah yang homogen. Nah, sekarang noda yang kedua. Noda merupakan salah satu ketergantungan terhadap wilayah yang lain di mana noda ini kekurangan. Salah satu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka mendatangkan daripada daerah yang lain, itu namakan noda. Nah, sekarang masuk yang ketiga adalah perencanaan, di mana perencanaan biasanya berpusat di pusat-pusat pemerintahan, dari yang terkecil itu dari kecamatan, ya, dari kecamatan masuk pada RW, masuk pada RT, itu perencanaan, ya. Nah, beda lagi yang keempat, itu masuk kepada bidang administrasi. Nah, untuk bidang administrasi keterkaitan dengan kegiatan sosial, di mana adanya aktivitas yang berkaitan dengan surat-surat berharga. Contoh seperti pembuatan KTP, ya, KK, ijazah sekolah, surat izin dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk daripada administrasi. Oke, baik, teman-teman. Sekarang kita melakukan salah satu kaitan antara wilayah perwilayahan dengan yang dinamakan ide kreatif dan inovatif, ya. Nah, salah satu untuk membuat penentuan, salah satu contoh jam, ya. Jam dari zaman dahulu tetap, ya, ada dua jenis. Yang pertama analog, yang kedua adalah manual, ya. Nah, dengan adanya ide yang sangat banyak, maka jenis-jenis model-model jam itu sangat beragam sehingga tidak membuat penggunanya jenuh. Bahkan ada jam yang harganya di atas normal, ya, seperti Rolex seperti itu dan selanjutnya. Nah, kemudian dasar laut. Kalau kita hanya menggunakan menyelam saja dengan kemampuan menahan napas dalam tubuh kita, mungkin hanya beberapa menit saja kita bisa masuk ke dalaman laut. Tetapi dengan ide yang cukup besar, ide yang cukup luas, sehingga kita bisa mencari solusi bagaimana kita bisa menyelam lebih dalam. Maka menciptakanlah alat-alat untuk penyelaman. Nah, itu salah satu pada masuk ide kreatif dan inovatif. Kemudian pembangunan. Nah, di mana pembangunan ini kita bisa menciptakan salah satu bentuk yang dapat mendukung aktivitas manusia. Dari zaman dulu agak berat, sekarang agak lebih ringan. Contoh, zaman dahulu untuk kendaraan kita menggunakan sistem pedal. Sekarang udah menggunakan sistem pijit, starter. Yang sekarangnya lagi menggunakan sistem remote. Itu salah satu bentuk daripada pembangunan menuju kepada yang lebih baik. Nah, secara geologi, zaman dahulu kalau untuk gunung meletus hanya didasarkan dengan tanda-tanda alam. Seperti banyaknya burung yang berterbangan, ya, yang migrasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Munculnya banyak seperti air-air panas, ya. Itu salah satu tanda gempa bumi. Nah, kalau sekarang udah ada alatnya, ya. Nah, itu bisa mengetahui kegiatan gempa bumi dan bahkan bisa menginformasikan kepada warga bahwa ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan sampai waspada. Itu tanda peringatan apabila gunung mau meletus, sehingga itu untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa, ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah yang berkaitan dengan homogen. Nah, kita bisa dengan mudah, ya, dengan adanya GPS kita bisa dengan mudah menentukan daerah mana yang menghasilkan produk yang sama. Begitu juga dengan yang noda. Bagaimana kita melihat daerah yang kelebihan pasokan bumi, ya. Contoh, ya, seperti banyaknya penghasil entah di daerah mana. Nah, kita bisa dengan mudah dengan menggunakan aplikasi pencarian, ya. Nah, yang selanjutnya juga sama, ya. Itu berkaitan dengan perencanaan dan administrasi. Bahkan sekarang dengan adanya aplikasi, ya, yang diciptakan dari ide-ide kreatif dan inovatif, ya, itu bisa dengan mudah. Istilahnya dunia ada di tangan kita. Bahkan sekarang untuk perbankan, ya, tidak susah-susah. Kalau dulu kalau mau ke bank ngambil uang harus antri lama. Sekarang
tinggal pijit uang, transfer pakai QR. Ya, kita lebih mudah lagi. Nah, mungkin nanti mah akan bisa lebih mudah lagi daripada QR seperti zaman sekarang. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Itu merupakan suatu bentuk daripada pembelajaran wilayah dan perwilayahan yang kaitannya dengan ide kreatif dan inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.